Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Agung Triyoga. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok TI 23I akan mempresentasikan topik teori jaringan. Dengan studi kasus yang kami ambil yaitu pada proyek perakitan kanopi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana teori jaringan khususnya Critical Path Method atau CPM digunakan dalam perencanaan dan penjadwalan proyek agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Pada slide ini, kami menampilkan daftar aktivitas-aktivitas atau kegiatan utama yang terlibat dalam proses perakitan kanopi tersebut. Setiap aktivitas dilabeli dengan huruf A sampai dengan H. Label ini penting dalam teori jaringan karena akan digunakan dalam penyusunan diagram dan perhitungan jalur kritis nantinya. Sebelum membuat jaringan proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas yang terlibat dalam proyek. Dalam proyek perakitan kanopi ini, kami mengidentifikasi 8 aktivitas utama yang disusun sebagai berikut. Nomor 1 yaitu kegiatan merencanakan dan mendesain kanopi dengan kode A. Pada tabel tertera waktu yang dibutuhkan 3 hari. Kemudian nomor 2 mengukur area pemasangan dengan kode B. Kegiatan yang mendahului kegiatan ini yaitu kegiatan dengan kode A, yaitu merencanakan dan mendesain kanopi yang membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian memesan material dan rangka dengan kode C. Kegiatan yang mendahului yaitu kode B. Kode C ini membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian yang keempat, pengukuran dan pemotongan, yaitu dengan kode D. Kegiatan yang mendahuluinya yaitu kode B. Kode D ini membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian yang kelima, menyiapkan peralatan dan lokasi. Dengan kode F, kegiatan yang mendahuluinya yaitu kode C. Kegiatan dengan kode E ini membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian yang keenam, merakit rangka kanopi dengan kode F. Kegiatan yang mendahuluinya yaitu kode D. Kode F ini membutuhkan waktu 5 hari. Kemudian yang ketujuh, memasang atap kanopi dengan kode G. Kegiatan yang mendahuluinya yaitu kegiatan dengan kode E dan F. Kode G ini membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian yang kedelapan, finishing dan pembersihan dengan kode H. Kegiatan yang mendahuluinya kode G, yang kode H ini membutuhkan waktu 1 hari. Setiap aktivitas ini memiliki durasi dan ketergantungan tertentu yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam diagram jaringan di slide berikutnya. Nah, dengan menyusun daftar kegiatan seperti ini, kita bisa memetakan alur kerja proyek secara jelas dan menentukan aktivitas mana saja yang wajib diselesaikan tepat waktu, serta mana yang memiliki fleksibilitas waktu. Pada slide ini, yaitu diagram jaringan kerja mempunyai 2 peranan, yaitu perencanaan proyek dan evaluasi secara grafik dari kegiatan-kegiatan suatu proyek. Oleh sebab itu, diagram jaringan kerja hanya mampu memberi gambaran tentang yang pertama, yaitu hubungan kegiatan antar komponennya, kemudian yang kedua arus operasi mulai dari awal sampai dengan berakhirnya suatu proyek. Beberapa lambang yang digunakan dalam visualisasi ini yaitu anak panah menyatakan kegiatan dengan ketentuan bahwa
Ujung panah menerangkan kegiatan mulai dan berakhir dengan arah ke kanan. Kemudian lingkaran kecil dalam diagram jaringan kerja menyatakan kegiatan atau peristiwa kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Umumnya diberi kode angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada juga anak panah putus-putus. Nah, ini artinya yaitu menyatakan kegiatan semu. Kegiatan semu ini memberitahu bahwa terjadinya perpindahan satu kejadian dengan kejadian lain pada saat yang bersamaan. Setelah menyusun daftar aktivitas pada slide pertama tadi, A sampai H, langkah berikutnya dalam teori jaringan adalah memvisualisasikan hubungan antara aktivitas dalam bentuk diagram jaringan seperti pada slide kedua ini. Dalam slide, aktivitas A sampai H dihubungkan melalui node atau titik yang diberi nomor 1 sampai dengan 8. Tiap node mewakili titik awal dan akhir suatu aktivitas atau kegiatan. Dan garis panah di antaranya mewakili hubungan ketergantungan antar aktivitas tersebut. Sebagai contoh, aktivitas A yaitu menghubungkan node 1 ke node 2. Kemudian aktivitas B dari node 2 ke node 3 dan seterusnya hingga aktivitas H berakhir di node 8. Gambar ini merupakan representasi visual dari jaringan proyek menggunakan pendekatan CPM. Baik teman-teman, di sini akan dilanjutkan oleh Ferdiasa Reputra. Saya melanjutkan terkait apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu daftar kegiatan dan gambar teori jaringan. Mohon maaf ya teman-teman, slide ini sudah saya coret-coret untuk perhitungan yang akan saya jelaskan nantinya untuk mempermudah kalian. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu waktu kejadian cepat atau WKC dan waktu kejadian lambat lama yaitu WKL. WKC ini memiliki dua konsep. Yang pertama, waktu mulai paling cepat, di mana waktu mulai paling cepat ini selalu setiap kegiatan ini, setiap dimulainya proyek perakitan kanopi ini diasumsikan dari hari pertama. Kemudian waktu selesai cepat yang kedua. Apa itu waktu selesai cepat? Yaitu kejadian yang berikutnya. Jadi di sini yang pertama, kemudian yang berikutnya kedua. Nah, yang kedua ini berapa waktunya gitu. Karena di sini contoh aktivitas A ini, kegiatan A ini durasinya 3 hari, maka waktu selesai kegiatan kedua ini yaitu durasinya 3 hari. Lebih seperti itu teman-teman. Untuk lebih lanjut dan mempermudah kalian, saya telah membuatkan coret-coretannya di sini. Kita hitung bersama-sama. Yang pertama, kegiatan pertama selalu dimulai kita asumsikan dari hari ke-0. Kemudian dari 1 ke 2 ini kegiatan A ini berdurasi 3 hari. Maka di sini 0 ditambah 3 yaitu 3. Nah, aktivitas B. Kemudian aktivitas B ini 3 durasinya 1 hari. Jadi 4 teman-teman. Kemudian aktivitas C. Aktivitasnya di sini 4 tambah 3 yaitu 7. Kemudian aktivitas D 4 tambah 1 yaitu 5 hari. Kemudian aktivitas E. Nah ini kalau kita secara hitungan memang 7 tambah 1 itu 8. Nah, di sini yang F 5 ditambah 5 adalah 10. Nah, kita akan menggunakan yang mana? Nah, tapi gini teman-teman, tapi kegiatan 6 ini, untuk kegiatan 6 ini atau aktivitas G ini dapat dimulai jika kegiatan E dan F ini
setelah selesai. Karena logikanya untuk memasang atap kanopi, jika belum selesai, salah satunya yaitu menyiapkan peralatan dan lokasi dan merakit rangkanya misalnya belum selesai, maka tidak bisa melakukan pemasangan atap kanopi tersebut. Artinya, kita harus menunggu kegiatan yang terlama diselesaikan. Nah, itu kan kalau di sini paling cepatnya 8. Apakah kita bisa mulai kegiatan G pada hari ke-8? Tidak bisa, karena rangka kanopinya baru selesai di hari ke-10. Nah, maka di sini yang kita gunakan adalah hari yang paling terlama. Kita harus menunggu kegiatan F dan kegiatan E ini harus selesai dua-duanya untuk menuju ke kegiatan G. Kemudian kegiatan G, aktivitas G itu 3 hari. Jadi 13 hari. Dan aktivitas kegiatan H 1 hari. Jadi 14 hari. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mari kita lihat hasilnya. Sama kan? Nah, kemudian langsung saja ke waktu kejadian lama. Waktu kejadian lama ini juga memiliki 2. Yang pertama, selesai, waktu kejadian selesai yang paling lambat, dan waktu kejadian mulai yang paling lambat. Nah, gini, kita hitung kebalikannya teman-teman. Untuk waktu kejadian lambat yang paling dari akhir berarti 14 dikurangi 1 13 dikurangi 3 adalah 10. Ini untuk waktu kejadian lambat. Nah, di sini teman-teman, 10 kurangi 1 9. Nah, ini pada hari ke-9. 10 kurangi 5 5. Hari ke-5. Nah, di sini jika kita hitung 9 dikurangi 3 hari ini, maka hasilnya adalah hari ke-6. Tapi jika kita menghitung 5 dikurangi 1, hasilnya adalah hari ke-4. Mana yang akan kita cantumkan ke sini? Gini teman-teman, logikanya proyek tersebut harus dimulai pada minggu ke-0. Kalau kita mulai dari minggu ke-0, ya udah kita harus selesai pada minggu ke-0. Maka kita akan menggunakan mulai yang paling lambat. Logikanya berarti kalau yang mulai yang paling lambat yaitu pada hari ke-4. Dan kalau menggunakan yang hari ke-6, itu bisa terbilang malah paling cepat, bukan yang paling lambat. Karena setelah hari ke-10 kan ini hitung mundur ya. 14 ke 13 ke 10 ke 9. Nah, logikanya setelah 9 itu lebih cepatnya itu ya hari ke-6 daripada hari ke-4. Kan kita sebalikannya, hitung mundur. Nah, tapi kita tidak bisa ambil hari ke-6 ini. Ya karena kegiatannya itu harus saling menunggu. Nanti yang ini belum selesai, teman-teman. Yang ada idle menunggu. Maka di sini kita akan mengambil 4 hari. Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Nah, 3 dikurangi 3, 0. Nah, sesuaikan dengan logikanya proyek tersebut itu harus dimulai pada minggu 0. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk waktu kejadian lambatnya. Nah, ini sudah sesuai harusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hafiki dari kelas TI 23I. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang status gambar teori jaringan dengan kasus perakitan kanopi. Untuk pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang jalur kritis dan jalur non-kritis. Di mana untuk mengetahui jalur kritis ataupun non-kritis itu, pada jalur kritis kita dapat mengetahui dengan menetapkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai baik waktu memulai ataupun waktu selesai yang sama. Untuk jalur kritis pada kasus ini yaitu berada pada jalur A, jalur B, jalur D, jalur F, jalur G, dan jalur H. Kemudian untuk jalur non-kritis tersebut berada pada jalur C dan jalur E. Misalkan ada keterlambatan waktu mulai cepat, maka akan berpotensi adanya kemoloran. Kemoloran yang artinya waktu selesai ataupun waktu mulainya itu molor dari waktu yang sudah ditetapkan. Di sini kalau misalkan kemoloran itu terjadi pada jalur-jalur kritis tersebut, maka akan mendapatkan penalti. Tetapi kalau misalkan waktu molor tersebut berada pada jalur non-kritis, sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan jalur waktu molor itu masih berada pada range waktu mulai cepat dan waktu mulai lambat. Nah, kemudian garis putus-putus ini disebut dengan dummy atau kegiatan semu. Kegiatan semu itu adalah pemberitahuan bahwa terjadinya perpindahan suatu kegiatan satu dengan yang lainnya pada kurun waktu yang sama. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.